jangka fenomena. Bisa. Fenomena. Artinya fenomena itu juga mengkonfirmasi bisa saja Jokowi memang benar-benar palsu walaupun dia sudah kota, sudah presiden. Tinggal dibuktikan saja. Nggak bisa atau tidak masalah pembuktian Ya, nanti. Bisa kan? Bisa. Ya kan? Baik. Mutlak. Saya lanjutkan. Mutlak. Saudara katakan tadi dengan proses ini kan diharapkan masalah ini selesai dan tidak ada kegelisahan, keonaran begitu. Sepengetahuan saudara melihat fenomena masyarakat setelah persidangan ini, masyarakat semakin yakin ijazah Presiden Jokowi asli atau sebaliknya fenomenanya justru semakin yakin ijazahnya palsu karena dia tidak pernah hadir persidangan. Pendapat saudara. Wah, Monggo. Mau dijawab? Nggak berpendapat itu Izin, soalnya itu di luar. Saksi tidak berpendapat. Iya, Tidak dicatat ya. Ini ahli pandangan sesuai dengan ilmu sosiologi. Ada fenomena. Saudara katakan tadi, Ruskupon mengatakan law is a social engineering. Nah, pertanyaan saya sederhana. Dengan kasus ini sampai di sini, fenomena yang terjadi itu apa? Apakah sama seperti yang saudara katakan tadi, bisa dikontrol, bisa ada social engineering, atau semakin rakyat itu semakin yakin ini ijazah ini palsu? Saudara katakan tidak tahu, nggak ada masalah bagi saya. Berarti Anda tidak ahli, gitu saja bagi saya, sederhana. Oke. Kami yang menilai. Mau jawab atau tidak, gitu saja. Silakan. Kalau jawab saya dengarkan, kalau tidak saya lanjut biar cepat nih. Ada pertanyaan lagi. Tidak. Saya nggak menjawab, biarin aja nggak ahli. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Ya, baik. Tidak menjawab. Baik, kalau sudah ngaku tidak ahli ya nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Saudara katakan ada resah gelisah sebagai salah satu unsur yang dianggap sebagai keonaran. Dianggap sebagai keonaran itu ukurannya adalah resah dan gelisah. Saya tanya dulu dari teori baru nanti ke fakta. Saya tanya, sosiologi itu yang diukur fenomena sosial atau sikap batin individu? Silakan dijawab. Monggo. Ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa. Ya. Siapa itu perilakunya bisa. Kan perilaku itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Apa perbedaan psikologi yang signifikan? Psikologi ya, psikologi dari kata psyche. Bukan. Psyche itu jiwa. Dijelas tunggu dulu, kamu tuh ngomong. Sebentar, nanti Iya, tidak terjawab. Tolong pengacara juga pertanyaannya yang bagus lah. Baik, ini saya ulangi. Oke. Saya mau katakan ada sikap batin, ada fenomena sosial. Ya, dimengerti. Saya katakan adalah bagian dari sosiologi. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaannya? Apakah psikologi juga membahas fenomena sosial atau sikap batin saja atau bagaimana itu? Biar nanti saudara nggak muter malah kejebak nanti saudara. Diperhatikan pertanyaannya. Oke, monggo. Iya, saya jawab ya. Ya. Jadi yang namanya psikologi itu bicara mengenai kejiwaan seorang. Psyche dan logos, jiwa dan ilmu tentang jiwa. Nah, jiwa itu kan berarti sosiologi itu bicara apa sih? Kan orang, perilaku bicara orang. Kita nggak ada sosiologi hewan, nggak ada. Jadi orang, namanya orang manusia, kalau bahasa kita itu subjek hukum, itu kan ada yang namanya pikiran, suasana batin di dalam pikiran. Maka itu ada mens rea kan. Suasana batinnya seperti apa? Nah itu perlu dibuktikannya di situ. Untuk menunjukkan sengajanya itu apa. Begitu pendapat saya Pak. Saya lanjutkan. Nah, itu pendapatnya. Dalam konteks menimbulkan kegelisahan, ini di suatu masyarakat ada fenomena, misalnya ada kebohongan ijazah SMK, apa mobil SMK, muncul kegelisahan masyarakat. Kemudian ada ini apa namanya pajak naik di Solo ini ya, masyarakat gelisah. Itu masuk kategori keonaran yang saudara terangkan tadi tidak? Monggo, mau dijawab? Tidak dijawab. Mengerti nggak saudara? Arah pertanyaannya tahu nggak? Ya. Saya ingatkan salah satu ukuran objektivitas dari pendapat ahli itu ada konsisten dalam menggunakan parameter terhadap semua fakta. Monggo. Ini kelihatannya ngotot sekali Pak. Baik. Oh iya, saya tanya pengen jawab Pak. Tapi saya mohon maaf. Tapi Anda jangan nuding-nuding saya. Ini persidangan. Jangan nuding-nuding saya. Tolong Pak pengacara bahasanya yang santun. Tolong pengacara bahasa yang santun. Saya bertanya, pakai kata tempat menyerang. Tolong. Kalau saudara tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Sudah. Saya rasa sudah cukup lah. Nggih. Saya rasa sudah cukup lah ya. Ya kita tidak. Saya ingin beliau menjawab atau tidak. Kalau tidak menjawab, tidak mau ya. Silakan dijawab atau tidak tadi. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir dijawab monggo. Jawabannya ya, sudah gitu. Ya. Terima kasih. Besok ya. Ya. Oke. Saya rasa sudah banyak ya kita berikan kesempatan kepada penasihat hukum. Jadi tolong dihargai waktu, nggih. Ya silakan ini. Enggak, ini tinggal nggih. Saya rasa sudah cukup. Kedua terdakwa belum kita berikan kesempatan, nggih. Tolong tabnya Pak Gus Nur. J Pak. Pertanyaan langsung saja. Kalau pendapat
keterangan ahli ini bisa diterima apa tidak, itu aja. Oke. Oke. Sebentar yang mulia, sebenarnya saya juga sangat gelisah karena belum sholat, tapi Oke, makanya biar cepat to the point aja. Oke. Silakan. sebentar yang mulia. Oke. Yang mana tadi yang tapi intinya gini. Intinya aja. Di salah satu BAP beliau dengan jelas-jelas beliau menyebut nama saya. Sudah melakukan punya niat jahat, ya kan, penodaan agama, menstrea, penodaan agama, menimbulkan keonaran dan seterusnya. Nah ini ya umum saja pertanyaan saya gitu. Bisa nggak membuktikan kira-kira tuduhan saudara saksi ahli ini secara fakta, data, atau secara sosiologi yang Anda tuduhkan saya ini bisa buktikan sekarang? Niatnya, Gus Nur punya niat jahat, buktikan niat jahatnya di mana? Dampaknya apa? Coba dibuktikan sekarang. Jelas nyebut nama saya. Monggo mau dijawab. Ini soal pembuktian ya. Ya, ini soal pembuktian sebenarnya ini pertanyaannya ke hukum ahli pidana ini sebenarnya ya. Monggo Tapi mau kalau dijawab. dari sosiologi itu kan pernyataan, tindakan komunikasinya itu. Kalau saya memang yang pendapat. bersangkutan itu artinya si pelaku ini merasa nggak cocok, ya nggak usah di podcast kan dia sudah tutup misalnya. Oh, Ya, baik, selesai. kita lanjut ya. Pendapat Anda ini tetap dipertahankan. Iya, tetap ya itu. Baik. Oke. Yang mulia, saudara saksi ahli, coba perhatikan saya. Akhir Agustus muncul video saudara Bambang Tri viral pakai baju biru, pakai masker, mengatakan ijazah saudara Jokowi palsu, kalau enggak tembak kepala saya. Itu akhir Agustus. Itu dibiarkan menggelinding seperti bola liar, bola salju sampai September. Ya kan, nggak ada tindak lanjut dari pihak yang berwajib, nggak ada tindak macam-macam. Saya punya niat baik, sosiologi tadi itu muncul niat baik saya. Ini orang kok dibiarkan, kok nggak diproses, entah yang posting, yang wawancara atau Mas Bambang Tri dengan niat baik. Saya ingin menyelamatkan dua-duanya. Saya ingin menyelamatkan nama baik Jokowi atau nama baik Bambang Tri, siapa yang benar. Maka tak panggil dia, niat saya baik, wahai saksi ahli, bukan niat jahat. Nah, ternyata malah seperti ini kejadiannya. Anda nuduh saya sangat ekstrim tadi itu, saya baca itu. Semoga ada diampuni sama Allah. Sebagai penutup Hakim, sebagai penutup. Keterangan ahli mungkin ini bagaimana? Saudara pendapat terima ya, atau saudara tolak? Tapi ini bukan curhat ya, intinya saya tolak. Nah, saudara yang saksi ahli, jadi justru gara-gara ini yang paling menderita itu dampaknya itu saya. Lahir batin materi, dan mohon jaksa penuntut umum nggak usah bilang itu resiko, jangan. Kalau saya sudah terbukti bersalah, resiko apapun saya tanggung, mati berkalang tanah saya siap. Masalahnya belum terbukti. Penonton tolong tenang. Masalahnya sekarang ini belum terbukti saya ini. Yang terakhir sebagai penutup, ini sekedar info biar Anda semua tahu. Sampai kemarin 1 minggu istri saya opname, sampai transfusi darah. Ya, sampai bingung itu keluarga di rumah. Intinya ini salah satu dampak kerugian yang saya tanggung akibat kesaksian-kesaksian seperti ini gitu loh. Saya siap menanggung asal sudah terbukti. Jadi sebenarnya jahat itu saya apa Anda atau sistem ini gitu loh. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tolak semua keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.